Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Silviani, NPM 1811100031. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pengembangan bahan ajar cetak. Pada umumnya, bahan ajar cetak dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan non-cetak. Contoh dari bahan ajar cetak yaitu buku teks, leaflet, booklet, handout, dan buku ajar mandiri atau modul. Penggunaan bahan ajar cetak dalam proses belajar akan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang pertama ada karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Bahan ajar yang efektif memfasilitasi berlangsungnya proses belajar memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh oleh peserta didik. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Yang kedua ada kontribusi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran memiliki sejumlah keunggulan yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran meliputi: yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Dan yang keempat, penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lain. C. Kriteria bahan ajar yang berkualitas. Heinich dan kawan-kawan mengemukakan beberapa indikator tentang bahan ajar cetak yang berkualitas, yaitu yang pertama, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Dan yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Yang D ada ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam yang sangat bervariasi. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar pada umumnya berukuran mulai dari yang berukuran kecil sampai kepada buku teks yang berukuran besar dan tebal. Ragam bahan ajar cetak meliputi yang pertama handout, yang kedua folder, tiga buku teks, dan yang keempat bahan ajar mandiri atau modul. E. Prinsip dalam penulisan bahan ajar mandiri. Yang pertama struktur dan sistematika, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga unit dan bab yang saling berkaitan, yang keempat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang kelima berisi informasi dan pengetahuan secara lengkap, yang keenam memungkinkan untuk merangkum isi atau materi pelajaran, yang ketujuh mendorong peserta didik untuk melakukan latihan, yang kelapan memiliki variasi dalam penyampaian informasi dan pengetahuan, yang kesembilan, sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Yang kesepuluh, memberikan umpan balik tentang hasil belajar. Dan yang terakhir, memiliki komponen evaluasi hasil belajar. Ada dua tahap dalam pengembangan buku bahan ajar mandiri. Yang pertama, yaitu menggunakan bahan ajar yang dapat mendukung program pembelajaran. Dan yang pendekatan kedua dapat dilakukan dalam mengadakan bahan ajar yang diperlukan adalah dengan cara menulis atau mengembangkan sendiri bahan ajar tersebut. Pada dasarnya, ada tiga tahap penting yang perlu dilakukan oleh penulis atau pengembang sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama tahap desain, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Buku ajar mandiri salah satu bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Selain buku teks adalah buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri mempunyai beberapa karakteristik penting yang membedakannya dengan buku teks. Karakteristik buku ajar mandiri yang pertama, self-contained, instruction, dan explanatory.
tahap penulisan buku bahan ajar mandiri, perencanaan, persiapan, menulis, melakukan finalisasi buku bahan ajar mandiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.